Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku semuanya. Dari kelas 11 sampai 14, 1A sampai 1D. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Anak-anakku semuanya, pagi hari ini kita bersama Pak Guru yaitu Pak Agus Widodo ya akan belajar tema 7 subtema 3 pembelajaran ke-6. Di subtema 3 pembelajaran ke-6 ya, dari tema 7 ini kita akan belajar satu yaitu cara merawat tanaman, yang kedua bercerita berdasarkan gambar, yang ketiga menghitung banyak benda ya. Sudah anak-anak semuanya sudah disiapkan bukunya? Oke, sekarang kita mulai. Untuk pembelajaran ke-6 ini di halaman 130. Coba anak-anak silakan melihat gambarnya. Ya, lihat gambarnya. Di situ ada ibu dengan Dayu ya yang sedang berkebun. Ayo kita baca bersama-sama ya. Yang pertama yaitu ibu dan Dayu senang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak. Ada juga pot yang digantung. Setiap hari ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat. Ya, itu berkebunnya siapa? Ibu dan Dayu. Senang gak anak-anak di rumah berkebun? Apalagi di liburan seperti ini ya, tentunya anak-anak pasti tidak mau tidur terus ya. Pasti kalau yang punya rumah, di rumahnya itu ada kebun, pasti anak-anak seneng ya untuk melakukan berkebun ini bersama orang tua ya. Sekarang kita buka halaman 131. Oh ya anak-anak, ini masih ada bacaannya nggih. Ibu dan Dayu memasak sayuran dari hasil berkebun. Ya, sekarang kita perhatikan kembali bacaan tersebut. Ya, kalau anak-anak tadi sudah memperhatikan, kita perhatikan dulu ya sebelum menjawab soal-soal yang ada di halaman 131. Ya, kemudian kita jawab. Ya, kita jawab soalnya. Yang pertama, apa saja yang dilakukan oleh Ibu Dayu untuk merawat tanaman sayuran? Anak-anak untuk menjawab pada kotak yang kosong ini bisa melihat bacaan pada halaman 130. Ya, silakan anak-anak dibaca. Ya, kalau sudah ketemu nanti bisa dituliskan pada kotak yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatur tanaman sayuran agar membuat rumah lebih indah? Ya, sekarang kita buka lagi halaman 130 untuk menjawab soal yang ada pada halaman 131. Anak-anak silakan diperhatikan lagi, dibaca lagi ya. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, silakan ditulis lagi pada kotak yang kedua. Ya, bisa. Alhamdulillah ya. Ya, anak-anak setelah tadi menjawab dua soal ya, kemudian ditaruh di kotak-kotak yang kosong ini, sekarang kita berlatih. Ya, ayo berlatih, perhatikan kembali lingkungan di sekitar rumahmu ya. Apakah tanaman di sekitar rumahmu sudah ditata dengan rapi? Bagi anak-anak yang punya yang rumahnya ada tanaman ya, yang rumahnya ada tanaman, sudahkah ditata dengan rapi? Alhamdulillah sudah ya. Kemudian cobalah merapikan tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Kemudian anak-anak membuat laporan hasil kerjamu pada tempat berikut pada halaman 132.
Ya, silakan anak-anak ditulis di sini, ya. Kemudian tanaman yang ditata akan menambah keindahan. Apa kamu dan teman-teman dapat menata tanaman? Tentu bisa ya. Sebelumnya pasti ada bantuan orang tua untuk mendampingi kalian supaya tanaman yang kamu tata itu betul-betul tertata dengan rapi, ya. Nah, sekarang selanjutnya cobalah berlatih mempraktikkan cara merawat tanaman, ya. Dulu kan pernah disinggung ya cara merawat tanaman apa anak-anak? Yang pertama diberi air, ya, disirami. Kalau disirami itu biasanya pagi dan sore hari. Kemudian bisa diberi pupuk. Kemudian bisa disiangi. Disiangi itu apa? Mencabuti rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman itu, ya, supaya apa? Pertumbuhannya bagus, ya, tidak diganggu oleh namanya rumput. Nah, kemudian anak-anak mencoba berlatih mempraktikkan cara merawat tanaman. Kemudian memberikan pujian untuk teman yang sudah dapat menata tanaman. Mari kita berlatih menulis pujian sesuai gambar, ikuti sesuai contoh. Contoh misalkan di sini ya anak-anak ya, di sini ada beberapa tanaman dan sudah ada buahnya ya. Nah, kita lihat ini. Sudah ada buahnya yang warnanya merah ini, nggih. Sudah. Kemudian bagaimana kalimat pujiannya? Ya, kebetulan ini Dayu yang merawat tanaman. Pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi. Nah, seperti itu. Ya, kita perhatikan lagi gambarnya. Di sini ada kalimat pujian. Pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi. Kemudian kita masuk pada halaman 133. Halaman 133. Coba kita perhatikan anak-anak. Ini gambar apa ya? Oh ya, ada petani ya. Kalau petani itu kerjanya di mana? Di sawah ya. Oke, sekarang Pak Tani itu biasanya pagi-pagi betul ya. Pagi-pagi betul dia harus sudah berangkat ke sawah. Nah, sekarang anak-anak bisa memberikan pujian kepada Pak Tani. Ya, pada kotak yang ada di sebelah sini. Sudah bisa hebat. Sekarang di sini ada gambar Siti. Siti sedang melihat tanaman apa yang hidup di air. Oh ya, tanaman terate tentunya ya. Nah, sekarang Siti melihat tanaman terate yang begitu indah. Ya, kemudian bagaimana cara kamu menuliskan kalimat pujiannya terhadap tanaman terate ini? Ya, Siti memberikan pujian pada kalimat tanaman terate ini. Kemudian ada gambar yang selanjutnya, itu Dayu sedang menata atau menghias meja ya dengan vas bunga. Nah, sekarang kamu berikan pujian kepada Dayu ya, kepada Dayu yang sudah menghias meja ini dengan menggunakan vas bunga. Sekarang anak-anak silahkan berikan pujian kepada Dayu ya pada kotak nomor 3 ini. Oke, bisa? Alhamdulillah bisa nggih. Nah, sekarang banyak orang menggunakan bunga sebagai hiasan. Anak-anak di rumah punya bunga enggak ya? Alhamdulillah banyak yang punya ya. Sekarang kalau punya ya, kira-kira bunga itu bisa bunga yang beneran atau bunga plastik itu bisa dihias di meja ya sebagai hiasan. Namun tidak semua orang bisa menanam bunga. Bunga dapat dibeli di pasar yang menjual bunga. Ya. Sekarang kita masuk pada halaman 134. Ya, tadi kita bicara tentang bunga. Tentunya yang suka bunga itu anak laki-laki atau perempuan ya kira-kira? Oh, anak perempuan. Anak perempuan pasti seneng ya bunga. Iya, coba di sini ada nama Siti, anak-anak ya. Sekarang kita belajar berhitung. Ya, kita baca dulu ya. Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. Kemudian Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai, lebih banyak dari Siti. Ya, saya ulangi lagi. Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar.
Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Lah pertanyaannya, berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Sekarang kita perhatikan miliknya Siti, bunga-bunga yang berupa gambar. Satu kumpulan ini jumlahnya berapa? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang ada berapa kumpulan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ya, kalau ada 4 kumpulan berapa jumlahnya? 40, betul. Sisanya berapa? 3. Jadinya 43. Sekarang yang Dayu, kita perhatikan. Ada berapa kumpulan? 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti 40 ya. Sisanya berapa? 5. Jadinya berapa? 45. Jadi 43 ditambah 2 sama dengan 45. Jadi Dayu memiliki 45 tangkai bunga mawar. Ya, jadi Dayu berapa anak-anak? Memiliki 45 tangkai bunga mawar. Bisa? Kalau bisa, ayo kita berlatih lagi untuk latihan-latihan berikut. Sekarang kita perhatikan gambarnya. Kira-kira suasananya di mana anak-anaknya? Ada yang tahu? Ya. Suasananya pasti ini di mana? Di pasar ya. Kita perhatikan di sini ada pedagang yang sedang menjual buah-buahan. Ya, kita buka lagi halaman 135. Ya. Ya, dari gambar tadi di sini ada kalimatnya. Pedagang A, ada soalnya, maksudnya pedagang A memiliki 52 buah pepaya. Pedagang B memiliki pepaya 7 buah, lebih banyak dari pedagang A. Berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B? Ini soalnya hampir sama pada latihan-latihan ini anak-anak. Ya. Sekarang anak-anak silakan ditulis di sini. Ya, pertanyaannya, berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B? Ya, dibuat seperti ini anak-anak ya. Kemudian nomor 2, Lani memiliki 25 tangkai bunga matahari. Dayu memiliki bunga matahari 24 tangkai lebih banyak dari Lani. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak bunga matahari yang dimiliki Dayu? Nanti silakan ditulis di sini. Ditulis pada kotak yang sebelah yang kosong ini. Kemudian kalau sudah mengerjakan, sudah selesai nomor 2, kita lanjut pada halaman 136 ya. Keranjang merah nomor 3 keranjang merah memuat 61 buah jeruk. Keranjang biru memuat 22 buah jeruk, lebih banyak dari keranjang merah. Pertanyaannya, berapa banyak buah jeruk yang dapat ditampung keranjang biru? Ya, bisa. Ya, kalau sudah paham maksudnya, silakan ditulis pada kotak yang kosong ini. Kemudian nomor 4, Udin memiliki 33 buah permen. Benny memiliki permen 13 buah, lebih banyak dari Udin. Pertanyaannya, berapa banyak permen yang dimiliki Benny? Ya, lah anak-anak, kalau sudah jelas, silakan jawabannya ditulis pada kotak yang Mbak Guru beri tanda seperti ini. Sekarang kalau kita sudah berlatih ya, menghitung ya, silakan nanti anak-anak bisa dibantu orang tua mengerjakan latihan-latihan yang diberikan Pak Guru tadi melalui soal yang ada di buku paketmu. Nah, jadi kesimpulannya hari ini apa anak-anak? Kita sudah belajar 1, yaitu cara merawat tanaman ya. Kemudian yang kedua, bercerita berdasarkan gambar. Yang ketiga, menghitung banyak benda ya. Itu saja dari Pak Guru. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan buat kita semuanya
dan Allah memberikan kemudian bagi anak-anak semuanya ya untuk menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, dimudahkan segala urusan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari Pak Guru atau Pak Agus yang untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.